Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat-sobat YouTuber, pada pagi hari ini kita akan coba untuk membaca terjemahan daripada Fadilah Amal, yaitu himpunan Fadilah Amal. Di sini ada Fadilah Salat, Fadilah Tablik, Fadilah Zikir, Fadilah Al-Quran, kisah-kisah sahabat, dan Fadilah Ramadan. Insyaallah semoga bermanfaat dan berkah. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini ada bab tentang amalan salat, amalan zikir, amalan Quran, amalan tablik, dan kisah para sahabat Rasulullah SAW. Mari kita buka bab yang ketiga, yaitu amalan Al-Quran. Oke, nah, kita baca 40 hadis fadilah Al-Quran. Nah, di sini muncul 40 hadis fadilah Quran. Mari kita simak masing-masing isi hadisnya. Kita baca artinya saja ya guys ya, supaya lebih mudah dipahami dan lebih cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. 40 hadis fadilah Al-Quran. 40 hadis fadilah Al-Quran termasuk di dalamnya fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, fadilah membaca Al-Quran setiap hari, fadilah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, fadilah surat Al-Quran, keutamaan hafiz Quran, keutamaan membaca Al-Quran beserta dalilnya. Hadis pertama, kita langsung ke artinya ya guys ya. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Oke, kita baca sedikit penjelasannya yang di bawah ya guys ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, kita mulai dari sini. Mula Al-Bukhari rahmatullah alaihi menegaskan dalam hadis yang lain bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Sahal Tustari rahmatullah alaihi berkata, tanda cinta seseorang kepada Allah adalah menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran di dalam hatinya. Dalam syarah Al-Ihya diterangkan bahwa di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan arasy ilahi pada hari kiamat yang penuh ketakutan, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya atau kepada anak-anak yang lain, dan orang yang mempelajari Al-Quran pada masa kanak-kanak, serta ia terus menjaganya hingga masa tuanya. Alhamdulillah. Kita baca hadis berikutnya. Hadis yang kedua. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, dan Baihaqi. Sedikit penjelasannya. Orang yang sibuk menghafal, mempelajari, atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang dia berikan, daripada yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia menunjuk seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk petugas yang membagikan itu akan disisihkan lebih dulu. Mengenai ketinggian orang yang selalu sibuk membaca Al-Quran, telah disebutkan di dalam hadis lain
bahwa Allah akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur. Alhamdulillah. Hadis ketiga. Langsung artinya ya guys. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami di Suffah. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap hari ke pasar Buthan atau Akik? Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Kami menjawab, ya Rasulullah, kami semua menyukai hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran, padahal yang demikian itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta betina, dan begitu pula membaca 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina. Dan seterusnya, sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah yang sama dari unta-unta. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sedikit penjelasan di sini adalah Suffah adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi, tempat orang-orang miskin muhajirin tinggal. Mereka dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah, orang-orang Suffah. Jumlah sahabat Al-Suffah selalu berubah dari waktu ke waktu. Kita baca penjelasan berikutnya. Hadis di atas intinya adalah mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang sedang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah ia sedang berbuat sesuatu yang hasilnya sementara dan sia-sia, atau sesuatu yang hasilnya kekal dan bermanfaat. Betapa rugi jika kita gunakan waktu hanya untuk menghasilkan bencana yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadis di atas menyebutkan bahwa jumlah ayat yang sama tetapi lebih utama daripada jumlah untanya. Kalimat itu mengandung 3 maksud, yaitu walaupun sampai jumlah 4 ayat saja yang disebutkan secara terperinci, tetapi maksudnya adalah semakin banyak jumlah ayat yang dibaca, akan semakin banyak pula pahala yang diperoleh. Dalam pengertian ini semua unta sama, baik jantan maupun betina. Pengertian yang kedua, jumlah untanya sama dengan jumlah yang disebutkan dalam hadis di atas, tetapi untanya bergantung pada selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa 1 ayat lebih berharga daripada seekor unta betina. Jika seorang menyukai unta jantan, maka 1 ayat lebih baik daripada unta jantan. Pengertian yang ketiga, jumlahnya tidak lebih dari 4, tetapi pengertiannya bukan saja lebih baik daripada unta betina atau unta jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya, membaca 1 ayat Al-Quran lebih baik daripada sepasang unta jantan dan unta betina. Demikianlah seterusnya. Setiap ayat Al-Quran lebih utama daripada sepasang unta. Penjelasan berikutnya dari Mulla Ali Qari rahmatullah alaih. Mulla Ali Qari rahmatullah alaih menulis tentang seorang syekh yang sedang bersafar. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya agar tinggal lebih lama di tempat mereka, agar harta dan perniagaannya mendapat berkah karena kehadiran seorang syekh. Pada mulanya syekh menolak tawaran mereka, tetapi setelah didesak, akhirnya syekh berkata, "Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Jawab mereka, "Penghasilan kami berbeda. Setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Syekh itu berkata, "Kalian ini bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Aku tidak menghendaki karena sesuatu yang sedikit ini aku harus kehilangan sholatku di Masjidil Haram yang pahalanya dilipat gandakan hingga 100.000 kali." Hakikat ini yang harus dipikirkan oleh setiap kaum muslimin, sehingga mereka tidak mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini. Hadis yang keempat,
Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maksudnya, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi jika memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dan Lauh Mahfuz, karena ia menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama, atau bisa juga berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar kelak. Berikutnya adalah orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh pahala 2 kali. 1 pahala karena bacaannya, 1 lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya melebihi pahala orang yang ahli Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran tentu saja memperoleh derajat yang istimewa, yaitu bersama malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya adalah bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda. Oleh karena itu, kita jangan meninggalkan baca Al-Quran. Kita jangan meninggalkan membaca Al-Quran, walaupun mengalami kesulitan dalam membacanya. Mula Al-Qari rahmatullah alaih meriwayatkan dari Tabrani dan Baihaqi, barang siapa membaca Al-Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran sedang ia tidak mampu, tetapi ia terus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari mahsyar bersama para hafiz Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut hadis kelima. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad iri hati kecuali terhadap 2 orang, yaitu orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Kita baca sedikit penjelasannya. Dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan bahwa hasad atau iri hati yang hukumannya mutlak dilarang. Sedangkan menurut hadis di atas, ada 2 jenis orang yang kita boleh hasad terhadapnya. Karena banyak riwayat yang terkenal mengenai keharaman hasad ini, maka alim ulama menjelaskan hasad dalam hadis ini dengan 2 maksud. Pertama, hasad diartikan rish, yang dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Perbedaan antara hasad dan ghibtah yaitu hasad adalah jika seseorang mengetahui ada orang lain memiliki sesuatu, maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang itu, baik ia sendiri mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibtah ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak, karena secara ijma' hasad adalah haram. Maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas dimaksudnya adalah ghibtah yang dalam urusan keduniaan dibolehkan, sedang dalam masalah agama adalah mustahab, lebih disukai. Kedua, mungkin juga maksudnya sebagai pengandaian, yakni seandainya hasad itu dibolehkan, maka bolehlah hasad terhadap 2 jenis tersebut di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita baca hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, tentang Al-Quran dan keutamaannya, fadilahnya. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu istiqomah dalam membaca, mempelajari, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran dan belajar untuk menyampaikannya, insyaallah. Insyaallah semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.